Coba deh, pernah nggak sih ngerasa gini? Anda udah disiplin nabung emas, tapi kok keuangan rasanya gitu-gitu aja. Kayak lari di tempat, udah capek, tapi nggak maju-maju. Nah, jawabannya sebenarnya simpel banget. Emas itu aset pasif. Nilainya mungkin naik ya, tapi emas itu nggak kerja buat kita. Dia cuma diam aja. Dan rasa frustrasi inilah yang justru ngebuka mata kita ke sebuah alternatif yang beda banget. Sebuah aset yang hidup dan terus menghasilkan. Coba kita bandingin langsung deh, biar kebayang. Di satu sisi, ada emas. Pasif, cuma disimpan, dan kerjanya nunggu. Di sisi lain, ada tanaman. Aset yang hidup. Dia tumbuh, dan yang paling penting, dia terus menghasilkan. Nah, ini dia perbedaan dasarnya yang bakal kita bahas tuntas. Oke, kita mulai dari kategori pertama ya. Sebut saja mereka ini para pelari cepat. Anggap aja ini kayak bagian sprintnya di sistem keuangan kita yang dirancang buat ngasilin uang dengan cepat dan dinamis. Pemain pertama kita, cabai. Tapi jangan lihat ini cuma sebagai tanaman ya. Lihat ini sebagai mesin cash flow. Kenapa? Karena permintaannya itu konstan. Gimana enggak? Dari sambal di rumah, warteg, sampai restoran mewah, semua orang Indonesia butuh cabai setiap hari. Tapi harga cabai itu kan naik turunnya gila-gilaan. Nah, ini jebakannya. Banyak banget yang gagal karena cuma ngincer pas harga lagi tinggi-tingginya. Padahal strategi pinternya bukan di situ, tapi di konsistensi. Karena sekali tanam, cabai itu bisa dipanen berkali-kali. Justru cash flow kecil-kecil tapi rutin inilah yang bikin uang kita terus muter. Lanjut, ada kangkung. Ini dia nih pelari super cepatnya. Siklusnya itu luar biasa loh. Tanam, 3-4 minggu kemudian udah bisa panen. Jadi perputaran modalnya cepet banget. Ini mesin cash flow yang sempurna. Oke, pemain ketiga di kategori ini, tomat. Pasarnya gede banget, yang butuh banyak. Cuma, tomat ini agak tricky. Kuncinya itu bukan cuma soal nanamnya, tapi soal timing strategis. Harga tomat juga bisa naik turun drastis. Yang jago itu mereka yang tahu kapan harus nanam dan jualnya kemana, biar dapat harga paling bagus pas momentumnya tepat. Oke, tadi kan kita udah lihat gimana para pelari cepat ini bisa ngasilin duit kilat. Nah, sekarang ayo kita geser fokusnya sedikit ke sesuatu yang ngebangun fondasi kekayaan yang lebih stabil dan tahan lama. Nah, selamat datang di kategori kedua, para pelari maraton. Beda banget sama yang tadi, tanaman-tanaman di sini itu mainnya buat jangka panjang, ngebangun fondasi pendapatan yang stabil dan bisa kita andalkan. Yang pertama ada daun bawang. Kelihatannya sepele ya, tapi justru di situ kekuatannya. Daun bawang itu kebutuhan dapur harian, permintaannya stabil banget. Ini tuh yang namanya uang dapur, duit kecil tapi muter terus. Marginnya emang tipis, jadi kuncinya ada di volume. Tujuannya bukan buat kaya mendadak, tapi buat ngebangun pemasukan harian yang stabil dan pasti. Selanjutnya, pisang. Nah, kalau daun bawang tadi main harian, pisang ini beneran maraton. Emang butuh sabar, tapi hadiahnya gede. Arus kas musiman yang lumayan besar pas panen. Kerennya lagi, pasarnya itu luas banget. Dari dimakan langsung, dibikin keripik, sampai jadi tepung. Terus ada pepaya. Bisa dibilang ini produsen abadi. Keunggulannya ini unik banget. Sekali tanam, panennya bisa berkali-kali untuk waktu yang lama. Ini membuatnya jadi sumber pemasukan jangka panjang yang sangat bisa diandalkan dengan perawatan yang gak ribet-ribet amat. Ini benar-benar aset hidup yang ngasilin terus-terusan. Oke, kita udah punya pelari cepat buat cash flow sama pelari maraton buat stabilitas. Sekarang kita butuh jangkar. Sesuatu yang jadi pondasi, jadi jaring pengaman buat semuanya. Dengan resiko yang paling rendah. Dan jangkar kita adalah singkong. Kekuatan utamanya apa? Ketangguhannya. Gimana enggak? Dia bisa tumbuh di mana aja, perawatannya gampang, dan hampir selalu ada hasilnya. Ini fondasi dengan risiko rendah yang sempurna. Mungkin untungnya nggak sebesar yang lain, tapi hasilnya itu paling pasti. Nah, yang paling keren dari singkong itu, ini nih. Nilainya itu nggak cuma pas dijual mentah. Singkong bisa diolah jadi macam-macam. Keripik, tepung, tape. Tiap kali diolah nilainya naik. Pasarnya jadi makin luas. Fleksibilitas inilah yang bikin dia jadi jaring pengaman yang super kuat. Oke, dengerin baik-baik. Ini bagian paling pentingnya. Rahasianya itu bukan milih satu tanaman yang paling bagus. Kekuatan yang sesungguhnya itu datang pas kita gabungin semuanya jadi satu sistem. Sebuah portofolio pendapatan yang hidup.
Nah, ini dia gambaran besarnya. Jadi gini, cabai sama kangkung itu buat cash flow cepat mingguan. Daun bawang buat pemasukan harian yang rutin. Tomat buat ngambil untung pas ada momentum. Terus pisang sama pepaya jadi aset musiman jangka panjang. Dan singkong, dia jadi jaring pengaman yang lindungin semuanya. Ini bukan lagi sekedar berkebun. Ini membangun sebuah mesin uang yang terstruktur. Pada akhirnya, intinya ada di kutipan ini. Karena di dunia nyata, yang menang itu bukan yang taruhannya paling gede di satu hal aja. Tapi mereka yang ngebangun sistem yang konsisten dan terstruktur. Sistem yang punya pemasukan harian, mingguan, dan musiman itu pasti bakal jauh lebih kuat. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Coba deh lihat sekeliling, peluang-peluang apa sih yang selama ini kita abaikan, yang sebenarnya tumbuh di sekitar kita? Aset-aset hidup apa yang lagi nunggu buat Anda temuin dan kembangin?